Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, banyak pasang mata yang memperhatikan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sebab takut akan menyebabkan perang dunia ketiga. Hal menarik dari ketegangan dua negara yang pernah tergabung dalam Uni Soviet ini adalah tentara Muslim Chechnya yang bergabung membantu Rusia. Ini pun kembali mengingatkan kaum Muslim terhadap bangsa Rom. Benarkah Rusia adalah bangsa Rom yang telah disebutkan dalam Al-Quran? Bagaimanakah bangsa Rom itu digambarkan di dalam Islam? Tonton video ini agar tidak sesat. Bangsa Rom atau lebih familiar dikenal dengan bangsa Romawi. Bangsa Romawi pernah dikalahkan oleh Persia, namun itu tak berlangsung selamanya. Beberapa tahun setelahnya, akhirnya bangsa Romawi berhasil mengalahkan Persia. Peperangan yang terjadi di antara kedua bangsa ini juga ternyata memberikan pengaruh kepada kaum musyrik dan kaum muslim. Kaum musyrik merasa gembira kalau Persia yang memenangkan perang. Sebaliknya, jika bangsa Romawi yang menang, kaum muslim akan merasa senang. Mengapa begitu? Sebab kaum muslim lebih dekat kepada bangsa Rom dari segi agama. Peperangan yang terjadi antara bangsa Rom dan Persia telah diabadikan dalam Al-Quran. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah yang menolong siapa yang dikehendakinya. Dan dialah Maha Perkasa lagi penyayang. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 2 hingga 5. Bangsa Rom banyak berkaitan dengan Islam. Salah satunya adalah ia menjadi pertanda kiamat. Al-Mustawrid Al-Quraisy menyatakan ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat akan datang ketika bangsa Rom adalah manusia paling banyak. Dalam penjelasan Al-Quran, Rom mengarah kepada gereja Kristen Ortodoks Timur. Walaupun saat ini Kekaisaran Bizantium telah menghilang, tapi gereja Kristen Ortodoks Timur masih ada dan berada di Rusia. Karena itu, banyak orang menganggap bahwa Rusia adalah bangsa Rom itu. Bagaimana awal mula Rusia diyakini sebagai bangsa Rom yang akan bersekutu dengan umat Islam nantinya. Syekh Imran Hosein menjelaskan siapa bangsa Rom yang sebenarnya. Bangsa Rom awalnya dari Roma, Italia. Mereka dikenal dengan sebutan golongan Romawi Barat. Mereka menyembah berhala dan dewi Yunani. Saat ini, mereka adalah orang Kristen Eropa Barat. Mereka memiliki gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Ketika ajaran Kristen masuk ke bangsa Rom, kaisar bernama Konstantin yang merupakan kaisar pertama yang memeluk agama Kristen. Kemudian yang memisahkan diri dari bangsa Rom dan pindah ke sebuah wilayah yang dikenal dengan Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran ini juga dikenal dengan sebutan Romawi Timur. Inilah yang menjadi bangsa Rom. Kedua sekaligus menjadi saingan Kekaisaran Persia. Pada tahun 400 Masehi, Romawi Timur ini telah hancur. Mereka juga dikenal dengan sebutan The Second Rome atau Romawi kedua. Setelah dikalahkan Al-Fatih, bangsa Rom yang ada di Konstantinopel kemudian berpindah ke Rusia. Dari penjelasan tersebut, berarti ada 3 bangsa Rom. Yang pertama adalah bangsa Rom yang merupakan bagian dari peradaban Eropa modern. Mereka memiliki kaitan dengan NATO yang membenarkan perang terhadap Islam dengan mendukung Israel. Kemudian ada bangsa Rom yang merupakan Kekaisaran Bizantium yang saat ini sudah tidak ada. Dan yang ketiga ada di Rusia. Dari ketiga bangsa Rom ini, yang paling mungkin menjadi sekutu bagi umat Islam adalah bangsa Rom yang di Rusia. Karena itu, Syekh Imran Hosein, salah seorang cendekiawan Islam, menegaskan bahwa bangsa Rom yang dimaksud dalam berbagai dalil adalah Rusia. Lalu seperti apa gambaran ketika umat Islam dan bangsa Rom bersatu melawan musuh yang sama? Saat umat Islam dan bangsa Rom bersatu, mereka akan mendapatkan kemenangan ketika menghadapi musuh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah disebutkan bahwa nantinya umat Islam akan bersekutu dengan bangsa Rom. Kamu akan berdamai dengan kaum Rom dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh
dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Perlakuan Presiden Rusia, Vladimir Putin, terhadap kaum muslim membuat banyak orang yakin kalau Rusia memang adalah bangsa Rum yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Hubungan kedekatan Rusia dengan Islam dapat dilihat dari dikerahkannya pasukan Chechnya yang ikut turut membantu Rusia. Sejak Uni Soviet pecah, Chechnya menjadi sekutu Rusia. Chechnya berada di sebelah barat dari Rusia yang penduduknya mayoritas Islam. Dalam video ini, terlihat ada 12.000 pasukan Chechnya yang disiapkan untuk membantu turun Vladimir Putin. Bahkan pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, bersedia mati demi Putin. Turunnya negara yang mayoritas berpenduduk Islam tentu berkaitan dengan perlakuan Putin terhadap umat Islam. Lalu bagaimanakah sebenarnya perlakuan Putin terhadap Muslim? Umat Islam sudah tersebar di seluruh dunia, tak terkecuali di Rusia. Vladimir Putin selaku Presiden Rusia pun dikenal ramah dengan adanya Muslim di negaranya. Bahkan, Putin sendirilah yang meresmikan Masjid Katedral di Moskow pada tahun 2015 setelah direnovasi secara besar-besaran. Dalam peresmian itu, hadir pula Mufti Besar Rusia, Sheikh Rawil Gainatbin, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Tempat ibadah umat Muslim ini bisa menampung banyak jamaah dan digunakan sebagai tempat sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Selain tempat ibadah, masjid itu juga menjadi pusat kegiatan umat Muslim di Rusia. Putin juga pernah mengutip sebuah ayat Al-Quran dalam pidatonya saat Hari Persatuan Nasional tahun lalu, tepatnya 4 November 2020. Dilansir dari situs Ahlul Bait News Agency, Putin mengutip terjemahan surah Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, "Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri." Tak hanya sekali, saat Putin berada di Ankara, Turki, dan menyampaikan pidato terkait konflik di Yaman, juga mengutip salah satu surah dalam Al-Quran. "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Putin mengakui bahwa pengutipan ayat Al-Quran itu telah disetujui oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Iran saat itu, Hasan Rouhani. Sikap ramah Putin terhadap Muslim juga ditunjukkan dengan memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya pada tahun 2015, yang bunyinya, "Russian President Vladimir Putin has congratulated the country's Muslims with Eid al-Adha religious holiday." Putin menyampaikan bahwa komunitas Muslim di negara yang dipimpinnya terus memperlihatkan perkembangan. Ia berharap agar Muslim Rusia dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat beriman, ketegangan antara Rusia dan Ukraina membuat banyak orang menaruh perhatian, terutama umat Islam. Sebab Chechnya yang merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya Islam bahkan turun bergabung menjadi pasukan Rusia. Banyak orang pun mengira bahwa Rusia adalah bangsa Rum yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW yang akan bersekutu dengan umat Islam dalam menghadapi musuh. Apalagi melihat perlakuan-perlakuan Putin yang menerima Muslim di negaranya dengan sangat baik, semakin menguatkan opini tersebut. Kalau kalian ada yang punya pendapat lain tentang siapa bangsa Rum ini? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.